Kalaludra diceritakan pada waktu Bathari Uma diutus oleh Bathara Siwa menjadi Durga yang bertempat di sentra Gandamayu. Untuk bisa bertemu dengan Durga, Bathara Siwa pun merubah wujudnya menjadi Kalaludra yang dipenuhi api di sekeliling tubuhnya, mempunyai tangan 6 dan kepala pun juga 6. Dengan wujud Kalaludra dari Dewa Siwa, akhirnya mereka pun bisa bertemu di pemuunan sentra Gandamayu. Dari pertemuan Durga dan Kalaludra inilah yang memunculkan berbagai gering dan buta kala yang mengancam kehidupan manusia di bumi. Seperti Gering Agung saat ini yang merupakan contoh pertemuan Kalaludra dengan Durga. Sangkala Bajang Lelawah. Nyama Bajang yang bermanifestasi sebagai Sangkala Bajang Lelawah memiliki sosok yang sangat menyeramkan dan memiliki perwujudan seperti kelelawar yang biasanya sosok ini akan mulai beraksi ketika pergantian waktu dari sore ke malam atau bisa disebut dengan sandikala. Sangkala Bajang Lelawah juga sering memangsa manusia yang masih berkeliaran pada saat waktu sandikala. Manusia akan dimangsa oleh Sangkala Bajang Lelawah ini ketika manusia tersebut masih memiliki ikatan atau belum melaksanakan penebusan pada nyama bajang pada saat upacara 3 bulanan. Menurut lontar tutur Panus Karma, nyama bajang adalah kekuatan Sang Hyang Widiwasa yang bertugas membantu Kandapat dalam menjaga si bayi ketika masih dalam kandungan. Nyama bajang terdiri dari 108 makhluk halus, salah satunya yaitu Sangkala Bajang Lelawah. Sangkala Bajang Lelawah akan mengganggu manusia dari kecil hingga dewasa jika manusia tersebut tidak melaksanakan upacara 3 bulanan yang dilaksanakan saat bayi berusia 105 hari. Upacara ini bertujuan untuk berterima kasih kepada nyama bajang yang nantinya ketika dewasa tidak akan diganggu oleh Sangkala Bajang Lelawah ini. Pikobot Raja Gaduh. Konon dikisahkan ada seorang raja kaya raya yang hidup dan berkuasa di tanah yang makmur. Alam selalu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh sang raja, mulai dari hasil bumi yang melimpah ruah, hasil tambang yang tidak akan habis 7 turunan. Namun sang raja adalah seorang raja yang angkuh, senang berfoya-foya, sering mengadakan pesta semalam suntuk, dan cenderung tidak pernah peduli dengan keadaan rakyat yang dia pekerjakan. Dan mereka diupah sangat kecil, rakyat yang miskin semakin miskin. Sang raja kerap tidak berlaku adil terhadap rakyat. Rakyat tidak boleh mengkritik sang raja, mata rakyat seolah ditutup, telinga rakyat seolah disumbat, dan mulut mereka seolah disumpal. Jika ada yang berani melawan, maka mereka akan menderita. Sungguh arogan sekali sikap sang raja. Pada suatu hari tiba-tiba terjadilah wabah yang luar biasa. Semua rakyat menjadi sakit akibat serangan penyakit yang tidak jelas dari mana datangnya. Berita itu pun sampai di telinga raja, dan tentunya sang raja menjadi khawatir karena rakyatnya tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan kerajaan. Raja pun bingung ada apa gerangan ini semua. Kemudian penasihat raja memberikan saran untuk bertanya ke sesepuh kerajaan atau orang pintar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, dari hasil penerawangan, sang raja sudah patut menerima karma atas segala perbuatan yang tidak baik. Kemudian bagaimana caranya agar semua wabah ini berakhir? Hanya dengan satu cara, semua harta kekayaan sang raja yang dimiliki bertumpuk-tumpuk guci, kantong yang berisikan koin emas saat ini harus dimusnahkan agar membuat sang raja jatuh miskin dan dapat merasakan penderitaan yang selama ini rakyatnya rasakan sesuai dengan karma perbuatannya, dan agar wabah yang terjadi segera hilang dan sang raja dapat memulai kehidupan yang baru dengan tidak lagi mengulangi perbuatan terdahulunya. Pesan yang dapat disampaikan adalah berlakulah adil terhadap siapapun, belajarlah menerima kritik dari orang lain, tidak serakah, pro terhadap rakyat, dan mulailah menjadi makhluk sosial yang sesungguhnya walaupun kita semua berada dalam keterpurukan. Murkaning Ibu Pertiwi. Alam juga sering disebut dengan Ibu Pertiwi yang disimbolkan sebagai bumi. Pada zaman prasejarah, manusia sangat menghormati roh alam dan kekuatan bumi. Manusia memiliki pikiran dan kecerdasan yang sangat tinggi di antara makhluk hidup lainnya seperti binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu, manusia sangat berperan penting dalam menjaga alam sehingga terjalin hubungan kehidupan yang harmonis dengan makhluk hidup lainnya.
Seiring perkembangan zaman, manusia mulai lupa terhadap apa yang diwarisi oleh leluhur, salah satunya yaitu menghormati alam. Ketika manusia tidak mampu dalam menjaga maupun merawat alam dan malah merusak alam seperti membuang sampah plastik ke sungai kemudian berujung ke lautan sehingga merusak populasi kehidupan yang ada di laut, pengeboran perut bumi untuk mendapatkan minyak bumi, dan membuang puntung rokok sembarangan di hutan, inilah perilaku manusia yang tidak baik terhadap alamnya. Ketika manusia lupa atas tanggung jawabnya dalam menjaga alam, maka alam pun murka dan menunjukkan eksistensinya sebagai bencana alam seperti tsunami, lumpur lapindo, kebakaran hutan, dan letusan gunung berapi. Siwa Sankarsana. Dalam Bhagavata Purana disebutkan Rudra atau Siwa bermata 3 dengan senjata Trisula di tangan dan dikenal dengan nama Sankarsana. Dia adalah perwujudan 11 Rudra yang merupakan penjelmaan Siwa. Ini berarti Sankarsana adalah Siwa sendiri. Pada masa terakhir sebelum Brahma wafat, kegiatan adharma merajalela di seluruh alam semesta, sebab hampir semua penduduk telah menjadi asura dan berkegiatan jahat, kotor atau berdosa. Melihat beraneka macam kegiatan jahat, kotor, merusak, dan menjijikkan dilakukan oleh para asura, sang naga Ananta yang juga disebut Sankarsana dan menopang seluruh alam semesta di kepalanya, menjadi jengkel dan marah. Dia ingin menghancurkan atau melebur seluruh alam semesta material. Diliputi kemarahan, kemudian dari antara kedua kening sang naga muncul personifikasi kemarahan yang disebut Siwa Sankarsana. Pamurtian Sang Hyang Baruna. Diceritakan setelah usainya perang Bharatayuddha dengan kemenangan berada di pihak Pandawa dan mayat korban dari prajurit pihak Pandawa maupun Kaurawa hanya dibuang begitu saja tanpa diupacarai terlebih dahulu. Mayat yang dibuang itu pun diketahui oleh Dewa Baruna yang membuat Dewa Baruna murka dan mengeluarkan ajian Triwikrama dan menciptakan Gering dengan menghidupkan mayat-mayat menjadi mayat hidup yang dikendalikan oleh Dewa Baruna untuk menyerang kerajaan Hastinapura. Di saat penyerangan terjadi sedikit perlawanan dari pihak kerajaan dan dalam pertempuran Dewa Baruna muncul dan bersabda bahwa mayat korban perang itu harus disucikan terlebih dahulu dan kemudian para Pandawa melakukan upacara Aswamedayanya di mana berfungsi untuk menyucikan bumi menjadi indah. Candung Watang Iwatu Gunung. Mitologi Iwatu Gunung juga tertulis dalam Lontar Medang Kemulan. Dikisahkan jika Watu Gunung dilahirkan di puncak Gunung Semeru oleh Dewi Sintakasih yang merupakan permaisuri kerajaan Kunda Dwipa. Saat hamil besar, Dewi Sintakasih berniat menemui suaminya yang sedang bertapa di puncak Gunung Semeru. Namun dalam perjalanan, sang Dewi melahirkan seorang anak laki-laki. Saat lahir anak itu terjatuh di atas batu. Bukannya terluka, malah batunya terbelah menjadi 2 bagian. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba muncul Dewa Brahma. Dewa Brahma bersabda, kelak Watu Gunung akan menjadi seseorang yang sakti dan terkenal. Dia tidak akan mati terbunuh oleh dewa, detya, denawa, asura, maupun manusia. Tapi Watu Gunung dapat dikalahkan dan dibunuh oleh Dewa Wisnu yang berwujud sebagai kura-kura atau kurma. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jika ada ogoh-ogoh mini lainnya yang menarik yang ingin ditampilkan di video selanjutnya, silahkan cantumkan nama akun Instagram pemilik ogoh-ogoh pada kolom komentar di bawah. Suksema. Salam Lokal Bali Channel.